Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ramadan. Kali ini saya ingin membahas materi kuliah review konsep-konsep perencanaan SDM. Review konsep-konsep perencanaan SDM itu adalah proses mengambil keputusan yang diartikan sebagai rangkaian kegiatan memilih alternatif untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai satu atau beberapa tujuan. Secara konsep, perencanaan sumber daya manusia dimaknai sebagai sebuah proses yang melibatkan serangkaian kegiatan peramalan, estimasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, sekaligus sebagai strategi pengembangan sumber daya manusia agar mencapai kesuksesan. Review konsep dalam perencanaan SDM. Perencanaan SDM bersifat kuantitatif dalam bentuk prediksi jumlah SDM dan bersifat kualitatif dalam bentuk prediksi kualifikasi SDM yang dibutuhkan sebuah organisasi atau perusahaan. Oleh karena bisnis merupakan kegiatan yang harus merespon kondisi lingkungan yang sangat cepat berubah dan berkembang, serta tujuan organisasi atau perusahaan tidak saja untuk mempertahankan tetapi juga untuk mengembangkan eksistensinya. Review konsep dalam perencanaan SDM harus diintegrasikan dengan perencanaan bisnis berupa rencana strategik, terutama dengan rencana operasional, agar seluruh program bisnis dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tahapan perencanaan SDM yang pertama menganalisis tujuan organisasi, yang kedua melakukan inventarisasi SDM, yang ketiga memperkirakan demand dan supply SDM, yang keempat memperkirakan kesenjangan SDM, yang kelima merumuskan rencana tindakan SDM, yang keenam pemantauan pengendalian dan umpan balik. Pentingnya perencanaan SDM ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat perorangan. Perencanaan sumber daya manusia sangat penting bagi kepentingan individu karena perencanaan dapat membantu meningkatkan keterampilan, kepuasan individu dapat lebih mudah dicapai melalui perencanaan karir yang terarah. Yang kedua, tingkat perusahaan. Organisasi atau lembaga menggunakan perencanaan sumber daya manusia untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya dalam jangka panjang. Organisasi harus merekrut tenaga kerja yang berkualitas tinggi untuk dipekerjakan sehingga dapat bekerja secara produktif. Yang ketiga, tingkat nasional. Masalah sumber daya manusia di tingkat nasional terkait dengan jumlah, komposisi, keragaman, dan angkatan kerja yang ada pada suatu negara. Fungsi dan tujuan perencanaan SDM. Secara umum, tujuan utama dari perencanaan SDM yaitu agar ada kepastian antara kesesuaian tenaga kerja dan jumlah pekerjaan yang tersedia, baik itu jumlah atau kualitas SDM yang perusahaan butuhkan. Untuk mengetahui kesesuaian tersebut, maka proses tersebut harus didasari oleh demand dan supply dan demand SDM perusahaan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM ada 3. Yang pertama, pertumbuhan atau growth. Memperhatikan faktor pertumbuhan finansial serta kebutuhan perusahaan adalah faktor yang penting dalam perencanaan SDM. Yang kedua, ada perubahan, change. Faktor yang selanjutnya yaitu perubahan, karena perubahan bisa saja terjadi kapanpun, sehingga harus bisa berpikir kreatif, fleksibel, agar kebutuhan perusahaan tetap terpenuhi dengan baik. Yang ketiga yaitu teknologi. Seorang HR harus bisa memahami pentingnya teknologi untuk kelancaran operasional perusahaan. Selanjutnya, manfaat review perencanaan SDM. Manfaat review perencanaan SDM itu apa saja sih? Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM. Yang kedua, meningkatkan penghematan biaya. Yang ketiga, meningkatkan perilaku proaktif. Yang keempat, memastikan kebutuhan SDM yang kompeten. Yang kelima, mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang akurat. Yang keenam, meningkatkan koordinasi antara SDM. Yang ketujuh, menciptakan suasana kebersamaan. Hambatan perencanaan SDM. Hambatan perencanaan SDM ada 2 faktor. Yang pertama, biaya. Kerap kali perusahaan mendapatkan masalah dalam mencapai tujuannya, dan dalam rapat sudah diputuskan ternyata masalahnya adalah karena SDM.
yang tidak mumpuni dengan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, sebaiknya diganti dengan SDM yang baru, yang telah profesional dan berpengalaman sebelumnya. Namun terkadang untuk menerapkan hal tersebut cukup sulit karena faktor biaya yang tidak mendukung seperti pendapatan perusahaan tidak mampu membayar gaji para profesional. Yang kedua, hubungan kekerabatan. Ini merupakan masalah klasik yang ada baik di negara berkembang atau negara maju. Terkadang ada kerabat dari pemilik perusahaan yang bekerja dalam perusahaan tersebut, namun dirinya tidak memberikan hasil yang baik setelah sekian lama. Solusi dari masalah ini adalah harusnya segera menggantinya dengan orang baru yang lebih sesuai kualifikasinya. Namun jika itu adalah kerabat pemilik perusahaan, maka itu bisa menjadi masalah yang lebih berat lagi. Kesimpulan dari review konsep-konsep perencanaan SDM, keputusan yang ditetapkan dalam perencanaan SDM harus dimulai dari kegiatan memperjelas kondisi SDM yang dimiliki pada masa sekarang. Dilanjutkan dengan memprediksi permintaan dan persediaan SDM, baik jumlah maupun kualifikasinya sebagai tugas prediktif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.